bikin nangis. Suami yang dijodohkan oleh ibu tiriku ternyata selingkuhannya. Aku syok saat pergoki mereka sedang melakukan hal ini dalam kamar. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Apalagi nih, ayah melemparkan puluhan lembar surat panggilan dari sekolah ke hadapan Nadia. Itu adalah surat-surat panggilan orang tua yang tak pernah Nadia berikan kepada ayahnya. Nadia lebih baik diskor daripada meminta ayah datang ke sekolah. Iya, pekerjaan Nadia di sekolah memang hanya membuat onar, suka terlambat, sering membolos, dan baku hantam kalau ada yang mengganggu. Tidak peduli anak laki-laki ataupun perempuan. Kali ini, orang tua Nadia dipanggil ke sekolah karena kemarin dia membuat patah tangan salah seorang siswa di sekolahnya. Kamu ini memang anak tidak tahu diri, seperti ibumu. Pria setengah baya bernama Pram itu menatap Nadia sengit. Dia adalah ayah kandung Nadia, ayah kandung serasa ayah tiri. Kalimat yang diucapkan ayah Pram berhasil membuat darah Nadia berdesir panas. Nadia tidak suka ada yang menghina ibunya. Jangan bawa-bawa ibu, Nadia protes, balas menatap pria itu dengan tatapan membunuh, juga pada perempuan yang bergelayut manja di tangan ayahnya. Dia istri baru ayah, usianya hanya beda 3 tahun dengan Nadia. Aku jijik sekali melihat jalang itu. Kamu tidak perlu lanjut sekolah, besok ayah akan menikahkan kamu. Ayah? Protes Nadia tidak terima. Menikah? Apa-apaan ini? Meskipun suka membolos dan membangkang di sekolah, tapi Nadia tidak ingin dipaksa menikah muda. Umurnya baru 17 tahun. Siapa yang mau menjadikan anak SMA seperti ini sebagai istri? Ini mutlak perintah, tidak ada bantahan. Setelah mengatakannya, ayah Wisnu meninggalkan kamar Nadia bersama istrinya. Nadia masih bisa melihat senyuman kemenangan di bibir Tari yang bersatu sebagai ibu tiri Nadia. Ayo berpikir Nadia, ayo berpikir. Desis Nadia mengajak diri sendiri untuk berpikir caranya menyelamatkan diri. Namun buntu, Nadia tidak memiliki jalan keluar. Tarikan napasnya terasa lebih berat saat duduk di samping calon mempelai pria yang sama sekali tidak ia kenal. Seperti ancaman ayah tadi malam, hari ini Nadia benar-benar dinikahkan dengan pria yang memiliki wajah dingin dan menyeramkan, meskipun tampan. Kedua tangan Nadia bergetar dalam genggaman, menahan rasa cemas dan takut akan masa depannya bersama pria ini. Om yakin mau nikah sama aku? Nadia berbisik pada pria dewasa yang duduk di sampingnya. Suara Nadia terdengar serak. Sehebat apapun menyembunyikan ekspresi, tetap saja ada kekhawatiran. Matanya berkedip pada Pak Penghulu. Mungkin mendengar apa yang Nadia katakan pada Zain, sang mempelai pria. Zain menatap Nadia dengan ekspresi datar, tak terbaca. Apakah merasa senang atau malah terganggu dengan pertanyaan Nadia tadi? Saya tidak akan berada di sini kalau tidak yakin. Jawab pria itu dengan nada dingin dan tegas, seperti salju es yang tertumpuk di kulkas. Wajahnya yang tampan tak menunjukkan ekspresi apapun, membuat Nadia merasa khawatir saja. Zain terlihat misterius. Tapi punya saya tipis om. Jawab Nadia sambil membusungkan dada yang jelas tidak terlihat karena tertutup jilbab. Berusaha menunjukkan ketidaksetujuan pada pernikahan ini dengan cara yang bisa dia lakukan. Saya tidak peduli, balas Zain tanpa menatap ke arah Nadia. Nadia berdecak frustasi, apa yang bisa Nadia lakukan agar bisa menggagalkan rencana pernikahan ini. Nadia masih ingin ke sekolah, kuliah, dan bekerja agar tidak tinggal serumah bersama ayah dan istri barunya. Namun semua angan itu pupus saat ijab kabul terucap. Nadia berusaha menahan air mata yang hendak jatuh, berusaha untuk tidak terlihat lemah di depan mereka semua. Perasaan takut dan gelisah tidak bisa dibendung lagi. Apa ayah punya hutang sehingga menjadikanku sebagai jaminan? Tanya Nadia dalam hati dengan penuh kekecewaan. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin. Setelah selesai akad nikah, Nadia langsung kembali ke kamar. Akad nikah hanya dihadiri mempelai pria, penghulu, dan saksi. Tidak ada pernikahan impian seperti yang Nadia bayangkan. Hanya ada kebaya sederhana yang membalut tubuh mungilnya. Padahal ayah tidaklah kekurangan uang untuk membelikan Nadia gaun mewah. Sepertinya Nadia memang dijual untuk melunasi hutang. Saat malam tiba, jantung Nadia dibuat berdebar tidak karuan. Ia takut akan dieksekusi malam ini.
Namun anehnya, sejak tadi siang hingga malam, pria yang baru menjadi suaminya itu tidak masuk kamar. Jam makan malam Nadia memutuskan keluar kamar. Langkah kakinya terasa berat, mencari sesuatu untuk mengganjal perut yang keroncongan. Rumah serasa sepi, tidak ada suara ayah, ibu maupun pria yang baru saja menjadi suaminya itu. Sejak ayah menikahi Tari, Bibi yang bekerja sebagai asisten rumah tangga memang tidak menginap. Hanya datang di siang hari untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Mata Nadia menelusuri meja makan yang terlihat kosong, namun harapan masih ada ketika melihat tudung saji. Nadia segera membuka tutup tudung saji tersebut, tapi ternyata di bawahnya tidak ada makanan sama sekali. Rasa lapar semakin menusuk perut. Sejak pagi Nadia belum makan sama sekali. Awalnya sengaja mogok makan dengan harapan ayah akan membujuk dan membatalkan pernikahan ini. Namun ternyata ayah sama sekali tidak peduli dengan perasaan anaknya sendiri. Akhirnya, Nadia memutuskan untuk memesan makanan cepat saji. Sambil menunggu pesanan datang, Nadia duduk di ruang tengah dan asik bermain ponsel. Tiba-tiba, indera pendengaran Nadia menangkap suara desahan yang berasal dari kamar tamu. Penasaran, ia mengintip diam-diam melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Tak disangka, pemandangan yang Nadia lihat sungguh menjijikan. Pria yang baru saja menjadi suaminya itu sedang berjumbu mesra dengan Tari. Jantung Nadia berdegup kencang, rileks tangannya membekap mulut agar tidak berteriak. Kakinya melangkah mundur dengan gemetar, saking terkejutnya dengan apa yang baru saja dilihat. Kepala Nadia terasa melayang, berusaha mencerna situasi yang baru saja ia saksikan. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan dalam benaknya. Apa-apaan ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kemana perginya ayah dalam situasi seperti ini? Sambil berusaha menenangkan diri, Nadia mencari keberadaan ayahnya. Namun, seolah dunia sedang berkomplot melawan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan ayah di rumah. Rasa kecewa, marah, dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Nadia pasti akan memberitahu ayah tentang semua ini. Dan sebentar lagi ayah pasti akan menceraikan perempuan murahan itu. Lalu bagaimana dengan Nadia? Apakah Nadia juga akan menjadi janda? Gumamnya pada diri sendiri. Ceklek. Pintu di belakang Nadia terbuka. Menampakkan dua makhluk yang baru saja selesai berzina. Om habis ngapain? Nadia menukik tajam pada dua orang yang baru keluar dari kamar tamu dengan wajah kelelahan. Bahu Nadia bergidik jijik melihat pria yang keningnya masih terdapat bulir-bulir keringat. Ya Allah, ampuni mataku yang ternoda malam ini. Batin Nadia menjerit. Belum apa-apa Nadia harus menyaksikan pengkhianatan yang sangat mengerikan. Bukan urusan kamu. Desis pria itu sinis. Aku akan laporin kamu sama ayah. Ancam Nadia pada perempuan yang tersenyum miring. Mereka seolah dengan terang-terangan mengakui telah berzina di depan Nadia dan tidak merasa takut sama sekali kalau Nadia melaporkan semuanya kepada ayahnya. Memang ada yang percaya sama kamu. Tari tertawa iblis lalu melambaikan tangannya pada Nadia dan masuk ke kamar. Begitu juga dengan Zen yang malah menuju ke kamar Nadia. Bulu kuduknya langsung berdiri. Bagaimana tidak, Nadia takut pada pria dewasa yang baru saja melakukan hal terlarang bersama ibu tirinya itu. Hari ini Nadia tetap pergi ke sekolah meskipun ayah mengatakan Nadia tak perlu sekolah lagi. Untuk apa Nadia patuh? Toh tidak ada juga yang tahu kalau Nadia sudah menikah. Apalagi suaminya itu memiliki hubungan gelap dengan Tari. Ia menaiki motor metik dan memasuki gerbang sekolah. Baju putih dan rok abu-abu membalut tubuh cantiknya dilengkapi dengan jilbab segi 4. Meskipun nakal, Nadia tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslimah yakni menutup aurat. Langkah kakinya berjalan riang menuju ke kelas, melupakan masalah di rumah dan masalah-masalah lainnya. Nadia, lo dipanggil ke ruangan kapsek, ucap Rania menghentikan langkah kaki Nadia yang hendak masuk ke kelas. Gue dipanggil, tanya Nadia memastikan pada Rania. Satu-satunya teman baik yang ia punya. Nadia biasa memanggilnya Rani. Iya, mungkin karena lo kemarin absen tanpa keterangan. Sono Gih, sebelum berbuntut panjang. Rani mendorong tubuh Nadia pelan ke arah ruang kapsek. Ya elah, cuma bolos sehari doang, ucap Nadia. Sehari kan kehitung, ucap Rani menatap Nadia tajam. Rani pun terpaksa mendatangi ruang kapsek. Nadia termasuk salah satu siswa yang berlangganan dipanggil ke ruangan BK maupun kapsek. Jadi tidak masalah sama sekali. Assalamualaikum Pak, sapa Nadia riang setelah mengetuk pintu dan menyembulkan wajahnya. Masuk. Pria berkumis itu menatap Nadia tidak ramah. Nadia. Kepala sekolah itu geleng-geleng kepala melihat Nadia. Kamu ini tidak ada tampang bad girl, tapi kenapa susah sekali diatur?
Semester ini kamu sudah 29 hari tidak masuk kelas. Itu belum termasuk bolos dan kesalahan-kesalahan lain yang kamu buat. Sebenarnya kamu mau jadi apa? Bapak kepala sekolah terlihat frustasi menghadapi Nadia, dan ia hanya tersenyum menanggapinya. Kamu dikeluarkan dari sekolah, ayahmu sudah tahu, dan kami tidak bisa menolongmu lagi. Mata Nadia membulat sempurna ketika kepala sekolah mengatakan kalau Nadia sudah dikeluarkan. Gak bisa ditawar lagi, Pak. Nanggung 1 tahun lagi nih. Nadia menawar keputusan Pak Kapset sambil cengengesan. Tidak bisa, sana kamu pulang. Tidak ada yang menahanmu untuk belajar lagi. Usir Kapset. Nadia meluruhkan bahu lemas, meninggalkan ruangan kepala sekolah dengan langkah lunglai. Rani telah menunggu Nadia di depan kelas. Gimana? Tanyanya antusias. Gimana apanya? Gue dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin? Gadis cantik dengan rambut sebahu itu membelalakan mata. Iya, udah gue pulang dulu. Titip salam sama teman-teman yang lain. Nadia menepuk bahu Rani dengan senyuman terpaksa. Gak mau pamitan langsung aja? Enggak, gue malu. Bye. Setelah mengatakannya, Nadia mempercepat langkah meninggalkan area sekolah. Padahal tinggal 1 tahun lebih sedikit lagi ia akan lulus, tapi semua telah pupus. Nadia menghela nafas kasar berulang kali sebelum menaiki motor dan melajukannya kembali ke rumah. Tadi pagi Nadia mengadukan perbuatan Rari dengan Zain pada ayah, tapi ayah tak percaya. Bukannya mendapatkan pembelaan, ayah malah memarahi anaknya. Nadia tidak tahu ayah datang dari mana, tapi saat sarapan pagi tadi ayah sudah menunggu di meja makan. Kenapa? Dikeluarin dari sekolah? Tari tertawa mengejek melihat Nadia yang pulang dengan wajah lesu. Minggir. Nadia menabrak bahu Tari yang menghalanginya dengan kasar. Tidak akan ada yang percaya padamu. Di rumah ini kamu hanyalah parasit yang numpang tinggal. Perjelas Tari, tidak lupa senyumannya membuat Nadia jijik, apalagi saat mengingat hubungan terlarangnya dengan Zain. Kamu yang parasit, dasar perempuan murahan. Kalau hari ini tidak ada yang percaya denganku, maka suatu hari nanti akan kupastikan tidak ada orang yang percaya padamu. Balas Nadia dengan tatapan sengit. Emangnya kamu bisa apa? Tari tersenyum miring, membuat Nadia ingin sekali melempar pipi mulusnya itu dengan vas bunga. Sabar Nadia, sabar. Bukan sekarang waktunya. Gumam Nadia menenangkan diri dan pergi ke kamar. Nasibnya begitu malang. Setelah dinikahkan dengan om-om, sekarang ia dikeluarkan dari sekolah. Lalu, bagaimana nanti masa depannya? Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi padaku? Kenapa engkau mengujiku seberat ini? Lirih Nadia yang kemudian merapikan kamarnya. Pagi tadi Zain bangun kesiangan sehingga Nadia tidak sempat membereskan kamar. Nadia menyiapkan kasur busa kecil di pojokan kamar ini sebagai antisipasi agar kejadian tadi malam tidak terjadi lagi. Encoknya masih berasa karena terpaksa tidur di sofa kecil. Sambil menghela nafas panjang, Nadia memasukkan pakaian Zain ke lemari. Entah dari mana datangnya pria itu, yang Nadia tahu namanya Zain hanya sebatas itu dan satu lagi. Dia adalah selingkuhan Tari, ibu tiri Nadia. Ayah, Nadia mau lanjut sekolah, tolong bantu carikan sekolah baru. Pinta Nadia pada ayah usai makan malam. Nadia sampai rela memohon demi bisa melanjutkan sekolah. Tidak ingin hidup terus-terusan seperti ini. Paling tidak, lulus SMA agar bisa mendapatkan pekerjaan. Dan setelahnya pergi meninggalkan rumah ini. Kamu sudah punya suami, buat apa lagi sekolah? Suamimu juga tidak masalah kalau kamu putus sekolah. Jelas saja tidak masalah, kehadirannya di sini hanya untuk bisa dekat-dekat dengan dia. Nadia menatap sinis pada perempuan yang sedang bergelayut manja di samping ayahnya. Kebencian Nadia mendarah daging pada perempuan ular itu. Jaga mulut kamu Nadia. Jangan bicara sembarangan. Kamu menuduh suamimu selingkuh dengan mamamu sendiri. Ayah menatap Nadia sengit dengan rahang mengeras. Sampai kapanpun dia bukan mamaku. Ibuku hanya satu, Mama Fani. Pertegas Nadia dengan tatapan yang tak lagi ramah. Ibumu yang gila itu, bentak ayah. Mata Nadia memanas mendengar ayah menyebut ibunya gila. Kedua tangan Nadia terkepal erat. Gumpalan emosinya seakan sebentar lagi meledak. Sementara pria yang duduk di samping Nadia tidak terusik sedikit pun dengan tuduhannya. Mas, Tari mengelus tangan ayah seolah sedang menenangkan. Dan Nadia sangat jijik melihat aktingnya itu. Ibuku memang gila, tapi semua itu karena ayah. Lihat saja nanti, aku pasti bisa membuatnya gila juga. Telunjuk Nadia mengarah kepada perempuan yang sekarang sedang tersenyum mengejek. Sampai kapanpun Nadia tidak akan membiarkan perempuan yang telah merebut ayah bisa hidup dengan tenang. Tunggu aja pembalasanku, ucap Nadia. Uas, sudah mengatakan apa yang kamu ketahui? Tatapan dingin suami Nadia membuatnya merasa terintimidasi.
Nadia hanyalah remaja biasa dan tentu saja merasa takut. Apalagi tinggal satu kamar dengan pria yang dianggap sangat mengerikan. Kaki Nadia refleks bergerak mundur menjauhi Om Zen hingga punggung Nadia membentur tembok. "Om, kenapa kamu mau menikah dengan saya?" ucap Nadia memberanikan diri untuk bertanya meskipun kedua tangannya saling bertaut gemetaran. "Kamu sudah tahu jawabannya kan? Harusnya Om tidak perlu menikah dengan saya. Kan Om bisa ajak perempuan murahan itu ke hotel." Lanjut Nadia dengan suara sedikit lirih. "Lancang kamu menyebut kekasihku dengan perempuan murahan." Om Zen mencengkram rahang Nadia kuat hingga membuat Nadia meringis kesakitan. "Sekali lagi aku mendengar mulutmu menyebutnya perempuan murahan, kau akan tahu akibatnya." Nadia mengerang kesakitan ketika Om Zen menyentak tangannya. Matanya sedikit berair karena menahan rasa sakit dan rahang Nadia terasa kaku digerakkan. Pria yang baru saja menjadi suaminya itu menjauh pergi. Tidak lama setelahnya, terdengar suara pintu kamar mandi dibanting. Nadia pernah bermimpi memiliki suami yang penyayang, perhatian, dan pengertian. Bisa menjadi tempatnya berkeluh kesah. Namun, semua itu hanyalah mimpi. Sekarang Nadia telah menjadi istri dari seorang pria yang kasar. Tubuh Nadia meringkuk di atas kasurnya, dengan mata terpejam sambil mengusap air mata yang berjatuhan. Jalan Nadia memang tak pernah mudah lagi semenjak ibu tidak ada di sisinya. "Non, wajahnya kenapa?" tegur Bisumi saat melihat rahang Nadia membiru. "Kepentur pintu lemari, Bi," jawab Nadia sedikit kesulitan bicara, seraya menarik paksa kedua sudut bibir untuk tersenyum. "Bibi ambilkan salep ya, Non duduk dulu, nanti Bibi obati," paksa Bisumi. Nadia menarik napas pelan dan duduk di sofa. Ayah sudah berangkat ke kantor, begitu juga dengan Om Zen, sedangkan ibu tiri Nadia entah kemana. Beberapa saat kemudian, Bisumi kembali dengan membawa salep di tangannya. "Siapa yang melakukan ini, Non?" Bisumi menatap Nadia iba. Mungkin perempuan parubaya itu tidak percaya kalau Nadia terbentur pintu. "Gak ada, Bi, beneran, kepentok pintu lemari," jawab Nadia. "Jangan bohong, Non, Tuan yang melakukannya ya," desak Bisumi menuntut jawaban dari Nadia. Nadia menggelengkan kepala dan tiba-tiba saja air matanya langsung merembes keluar. "Om Zen, Bi," ucap Nadia lirih dengan nada tertunduk. "Astagfirullah, Non. Jangan diam saja, Non, bilang sama Tuan," ucap Bisumi menggebu-gebu. Nampak sekali kalau dia tidak rela melihat Nadia tersakiti. "Gak ada gunanya, Bi. Ayah gak akan percaya sama aku." Bisumi ikutan menangis, menghapus lembut air matanya dan mengoleskan salep dengan perlahan. "Nanti kalau kamu disakiti lagi, langsung menghindar, Non, atau keluar dari kamar," nasihat Bisumi. Nadia mengangguk kecil. "Makasih, Bi," ucap Nadia terharu karena masih ada yang peduli padanya. "Kalau ada apa-apa cerita sama Bibi aja ya, jangan sungkan. Atau kalau Non perlu bantuan, Bibi akan bersedia membantu. Bahkan kalau perlu, melaporkan mereka ke Kak Angga," ucap Bisumi, membuat Nadia terkekeh kecil kemudian meringis kesakitan. "Jangan ketawa dulu, Non." Bisumi refleks membentak Nadia karena khawatir. Padahal dia tidak melawak, tapi Nadia malah tertawa. "Non gak sekolah hari ini?" tanyanya kemudian. "Aku dikeluarkan, Bi, dari sekolah." Siapa lagi yang bisa diajak bertukar pikiran kalau bukan Bisumi? "Ya Allah, Non." Bisumi mendadak lemas. "Kalau Non mau pergi dari sini, Bibi akan bantu." "Ibu gimana, Bi? Aku gak punya uang buat biaya rumah sakit Ibu kalau pergi dari sini." Nadia sering berpikir ingin meninggalkan rumah ini, bahkan sebelum ayah menikahkannya dengan Om Zen. Namun, Nadia memikirkan ibu yang perlu banyak uang untuk biaya rumah sakit. Ayah tentu saja tidak akan memberi Nadia uang kalau pergi dari rumah. Bisumi diam, tidak bisa membantu apa-apa kalau masalah materi. "Bibi gak perlu mikirin itu, aku kamar dulu ya, Bi," pamit Nadia yang kemudian beranjak kembali ke kamar. Nadia tidak bisa tinggal diam. Hari ini kemungkinan rahangnya yang sakit. Besok-besok bisa saja seluruh tubuh Nadia. Kalau diingat, Om Zen laki-laki yang kasar dan ringan tangan. Nadia tidak mau jadi korban KDRT. Setelah ini Nadia berpikir ia tidak boleh terlihat lemah lagi. Apapun yang terjadi harus dilawan, termasuk ayahnya sendiri. "Ibu, maafin Nadia karena tidak bisa menjadi anak yang membanggakan buat Ibu," ucap Nadia lirih sambil meremas ujung piyamanya. "Kamu belum bikin sarapan buat suamimu. Mulai hari ini, Bisumi tidak kerja di rumah ini lagi. Kamu yang akan menggantikannya melakukan pekerjaan rumah,"
Tari mengingatkan Nadia dengan seringayan mengejek. Sudah dong, aku udah bikinin sarapan buat suamiku tercinta. Kamu bikin sarapan buat suamimu sendiri. Nadia tersenyum mengejek. Belum apa-apa, perempuan ini sudah seperti ratu. Kamu buatkan juga sarapan buat kami, teriak ibu tirinya itu. Nadia mengedikkan bahu, membawa sepiring nasi goreng pucat yang rasanya endolita ke meja makan. Biar suamiku tercinta ini mencobanya, ucap Nadia. Cih, suami tercinta. Nadia jijik sekali mengatakannya. Ayah dan Om Zen sedang duduk di meja makan, namun tidak ada hidangan apa-apa di atas meja. Ayah, aku cuma bikin sepiring nasi goreng khusus suamiku. Jadi ayah minta buatin sama istri ayah sendiri aja sarapannya, ucap Nadia enteng. Sebenarnya ini nasi goreng untuk dirinya sendiri, tapi karena drama pagi ini tentang sarapan, jadilah Nadia mengalah. Masakan apa ini? Ejek Om Zen pada nasi goreng buatan Nadia. Ini nasi goreng spesial buat Om, bisik Nadia di telinga Om Zen dengan suara centil. Pria itu menatap Nadia tajam karena terlalu dekat dengannya. Nadia malah jadi semakin bersemangat mengganggunya. Cobalah dulu masakan istrimu ini, kalau enak akan aku bikinin setiap hari, bujuk Nadia. Zen tidak mungkin menganiaya Nadia di depan ayahnya kan? Kau ambil ayahku, maka akan aku ambil pacarmu, ucap Nadia riang. Namun hanya dalam hati. Tidak ada pembalasan yang paling setimpal selain membuat Om tampan ini bertekuk lutut pada Nadia. Kini, Nadia akan tunjukkan kalau sampai kapanpun Tari tidak akan pernah mengalahkan Nadia. Mas, Nadia nggak mau masak. Aku kan nggak bisa menggunakan peralatan dapur. Nanti tanganku lecet. Produserku nanti ngomel. Tari mengadu-ngadu pada ayah dan Nadia hanya memutar bola mata dengan jijik. Nadia, mulai hari ini kamu yang bertanggung jawab dengan seluruh pekerjaan rumah. Apa? Ayah menyuruhku jadi pembantu? Nadia berdicak. Kapan ayahnya pernah membelanya sejak kehadiran perempuan ular ini? Bukan pembantu, cuma membersihkan dan masak di rumah. Kan untuk suamimu juga. Tari tersenyum penuh kemenangan pada Nadia. Nadia balas tersenyum mengejek. Apakah Nadia akan kalah di babak pertama? Tentu tidak. Aku tidak mau tinggal pekerjakan bisumi lagi, apa susahnya sih? Ayah sudah memutus rezeki orang tanpa alasan. Itu zalim namanya. Apa sekarang ayah sudah miskin, jadi tidak bisa bayar bisumi lagi? Menurutku, kalau ayah sudah tidak mampu bayar bisumi, suamiku mampu. Gaji bisumi tidak semahal harga jas ini. Tangannya dia mengusap-ngusap kerah jas Om Zen. Mataku melirik ke arah Tari yang seperti ingin menerkam Nadia. Baru segini saja sudah kepanasan. Ini hanyalah permulaan. Bagaimana Om? Apa Om tidak mampu bayar bisumi? Bibir Nadia tersenyum manis pada Om Zen yang sedang menahan emosi. Nadia sudah bertekad menaklukkan pria dewasa ini, jadi tidak boleh setengah-setengah. Setelah berhasil, maka Nadia akan mencampakkannya seperti ayah mencampakkan ibunya karena Tari. Tentu saja mampu, Om Zen berucap. Wajahnya tanpa ekspresi itu semakin mengerikan saja. Namun Nadia tidak takut, Nadia sudah terlanjur memiliki tekad untuk balas dendam. Terima kasih Om, ucap Nadia lalu mengecup pipinya. Biar saja, terlihat murahan. Dia kan sudah sah jadi suamiku, jadi halal-halal saja. Ada dua orang di ruangan ini yang wajahnya mengeras, Om Zen dan ibu tiriku. Namun sekali lagi, aku tidak peduli, ucap Nadia dalam hati. Jadi sekarang masalahnya udah clear ayah. Buat pagi ini aku akan berbaik hati membelikan ayah nasi kuning baklis. Tunggu sebentar ya. Setelah mengatakannya, Nadia berlari ke lantai 2 tempat di mana kamarnya berada. Mengambil kunci motor, dompet, dan sweater. Om Zen tidak mungkin tidak marah pada Nadia gara-gara pagi ini. Tapi Nadia akan menghadapinya. Ia tidak akan mengalah pada siapapun. Akan Nadia tunjukkan siapa Nadia Kusumawati ini. Kalau perlu, karir model Tari akan dihancurkannya bersamaan dengan hancurnya hubungan wanita ular itu dengan ayah dan Om Zen. Mbak, nasi kuningnya 2 bungkus ya, lauknya double, pinta Nadia. Aku membeli nasi kuning untuk sarapan ayah di warung baklis depan komplek. Sengaja hanya membeli 2 bungkus, 1 untuk dirinya dan 1 lagi untuk ayah. Adapun untuk ibu tirinya, Nadia tidak peduli, biarkan dia masak sendiri. Cuma 2 Nat, tanya Mbak Lis heran, menyebut nama Nadia dengan panggilan akrab nama depannya saja. Iya Mbak, buat aku sama ayah aja, jawab Nadia mantap. Loh, suami sama ibu tirinya nggak dibelikan? Suamiku udah aku masakin, dan ibu tiriku, biarin dia masak sendiri, kan dia punya tangan, jawab Nadia ringan. Membuat Mbak Lis terkekeh geli sambil menyiapkan pesanan Nadia. Nadia tidak tahu dari mana Mbak Lis sudah tahu kalau Nadia punya suami, padahal pernikahannya tidak dihadiri oleh tetangga satupun. Ini Nat, totalnya 20.000. Nadia memberikan selembar uang 50.000-an lalu berkata, kembaliannya ambil aja Mbak. Kamu punya uang? Tanya Mbak Lis tiba-tiba. Nadia sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia segera menormalkan ekspresinya. Masa punya suami sama ayah yang kaya, aku gak punya uang Mbak? Jawab Nadia dengan candaan. Walau sebenarnya begitulah kenyataannya. Jatah uang bulanan Nadia digunakan untuk biaya rumah sakit ibunya.
paling menyisakan untuk uang bensin dan iuran di kelas. Mbak Lis tertawa kecil, melambaikan tangan pada Nadia yang sudah menaiki motor. Nadia hanya balas tersenyum dengan ramah. Seluruh dunia tidak perlu tahu kan betapa menderitanya hidup Nadia setelah ayahnya menikah lagi. Dalam waktu kurang dari 5 menit motor yang Nadia kendarai tiba di pekarangan rumah. Ia bergegas ke ruang makan dan menyiapkan sarapan untuk ayah. Kenapa hanya 2? Punya aku mana? Tari menatap Nadia sengit karena tidak kebagian nasi goreng. Ah, maaf, uangnya cuma cukup buat beli 2, jawab Nadia santai, bersiap menyantap sarapan miliknya. Kamu makan ini saja, berikan itu pada mamamu. Nadia mengerjapkan mata saat yang di hadapannya sekarang berganti dengan nasi goreng buatannya sendiri. Ternyata Om Zen dengan terang-terangan membela kekasihnya di hadapan ayah. Baiklah, mari kita mulai. Nadia menyuap sendok nasi goreng pucat ke dalam mulut, rasanya tidak terlalu buruk. Om, makanlah, kata Nadia menyendokkan nasi goreng ke dalam mulut Om Zen. Untuk kamu saja, tolak Om Zen halus. Karena berada di depan ayah, mungkin dia sungkan memarahi Nadia. Nadia ini menantang maut, menyerahkan diri pada singa yang galak. Coba dulu Om, kalau nggak enak aku nggak akan maksa, ujar Nadia dengan senyuman manis. Tidak lupa melirik Tari yang sedang terbakar cemburu. Ayah malah fokus makan, mungkin baginya wajar pasangan pengantin baru saling suap-suapan. Nadia bersorak riang saat Om Zen membuka mulut dan menerima suapan dari Nadia. Gimana rasanya Om? Tanya Nadia pada pria yang lebih tua 10 tahun darinya ini. Lumayan. Itu berarti masakanku nggak buruk. Kalau Om Zen suka, nanti aku masakin tiap hari, khusus buat Om. Nadia kembali menyendokkan nasi goreng dan Om Zen tidak menolak. Membuka mulutnya dengan sukarela. Mata Nadia mengedip pada Tari yang menyuap rakus nasi kuningnya untuk meluapkan emosi. Sepertinya Nadia bahagia sekali melihat wajah masam itu. Tidak apa Nadia tidak makan nasi kuning. Toh langkah awal sudah berhasil Nadia menangkan. Ikut aku ke kamar. Om Zen mengucap dengan nada tegas ketika Nadia hendak membereskan meja makan. Ayah sudah beranjak duluan. Tari masih memata-matai Nadia sambil mengikuti ayah. Baik, jawab Nadia mengikuti Om Zen ke kamar. Brak. Setelahnya, pintu ditutup pria itu dengan kasar. Apa maksudmu bersikap manis seperti itu? Serang Om Zen. Maksudku, Nadia mengeritkan alis, pura-pura tidak mengerti maksud ucapannya. Nadia bisa merasakan atmosfer kamar berubah mengerikan. Tidak ada maksud apa-apa, saya cuma menjalankan tugas sebagai istri Om. Berhenti memanggilku Om, bentaknya. Terus saya harus memanggil apa? Sayang. Terlalu pasaran. Hanibani Sweetie atau Habibi, nggak cocok. Anggap saja Om itu panggilan sayang dariku. Tutup mulutmu. Om Zen hendak mencengkeram rahang Nadia, namun ia dengan sigap menangkap tangannya. Om mau tahu maksudku apa? Nadia menatap sengit pria yang lebih tinggi darinya dengan amarah. Aku akan membalaskan sakit hati ibuku pada perempuan murahan itu. Sudah aku katakan jangan pernah memanggilnya perempuan murahan. Kalau aku mau memanggil begitu, Om mau apa? Mau menyakiti aku? Nadia mulai waspada saat Om Zen melangkah mendekatinya. Kamu akan tahu akibatnya berurusan denganku, ancamnya. Aku tidak peduli tentang Nadia. Dan setelahnya, tubuh Nadia terdorong ke belakang. Untung Nadia sudah menyiapkan diri, ia membalas menyentak tangan Om Zen yang hendak membanting tubuhnya. Meskipun tenaga Nadia jauh lebih kecil, namun ia masih bisa melakukan perlawanan. Nadia tidak selemah itu, bisa dilihat pria itu terkejut dengan perlawanan yang dilakukan Nadia. Perdebatan singkat dengan Om Zen tadi dimenangkan oleh Nadia. Setelahnya, pria itu meninggalkan kamarnya. Nadia menarik nafas panjang seraya, menepuk-nepuk dada yang terasa sesak. Berharap memiliki sosok pelindung, nyatanya malah bertemu dengan orang-orang toksik lagi. Lama-kelamaan bisa-bisa Nadia yang gila menyusul ibunya. Nadia bersiap pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibu. Sebelumnya, ia mampir ke ATM terlebih dahulu mengambil uang untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit. Sisa 50.000. Nadia mengerjap melihat sisa saldo yang tertera di layar ATM. Apa ayah belum transfer ya? Gumam Nadia keluar dari ATM sambil mencari kontak ayah lalu menelpon. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ada apa? Ayah lagi sibuk. Apa nggak bisa bicara di rumah aja? Nadia memejamkan mata mendengar amalan ayahnya. Setidak penting itu Nadia dalam hidup ayah sekarang. Ayah belum kirim uang. Tanya Nadia tanpa basa-basi. Kamu sudah tidak sekolah, jadi uang buat apa? Setelah mengatakannya, ayah langsung mematikan telepon. Ya Allah, Nadia mendesah berat. Bagaimana ia bisa membayar biaya rumah sakit ibunya kalau tidak dikasih uang jajan lagi? Dengan langkah gontai, kakinya melangkah menuju motor yang terparkir, tetap pergi ke rumah sakit. Bagaimana keadaan ibu sus? Tanya Nadia pada suster yang baru keluar dari ruang rawat ibu. Belum ada perubahan, masih suka teriak-teriak dan mengamuk. Tolong kamu lunasi biaya administrasi ya, ujar suster Tia ramah. Saya bisa minta waktu nggak sus buat pembayaran? Jari-jari Nadia saling bertaut gelisah.
Harus kemana ia mencari uang dalam waktu sesingkat-singkatnya ini? Kamu bicarakan saja ke bagian administrasi Nadia, minta keringanan. Saran Suster Tia. Aku mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih lalu menuju ke bagian administrasi untuk meminta keringanan. Maaf Mbak, tidak bisa. Kalau tidak bisa melunasi biayanya, dalam waktu 2 hari dengan terpaksa pasien kami keluarkan dari rumah sakit. Baik Sus, akan saya usahakan, ujar Nadia lemas. Sebelum pulang, Nadia kembali ke ruangan ibu, hanya bisa mengintip dari luar. Betapa sakitnya hatinya melihat kondisi ibu yang seperti ini. Ibu mengalami depresi karena ayah dan tidak tertolong lagi. Andai ayah mau menjenguk sebentar saja, mungkin kondisi ibu akan membaik. Dalam perjalanan pulang, Nadia berpikir keras cara untuk mendapatkan uang dalam waktu 2 hari ini. Kalau biasanya Nadia menjaga konter pulsa untuk mendapatkan uang tambahan, tapi cara itu tidak ia gunakan lagi sekarang karena sangat mendesak dan jumlahnya banyak. Nadia sering bolos sekolah bukan karena nakal, tapi mencari uang tambahan. Karena uang bulanan yang ayah berikan kadang hanya cukup untuk semua kebutuhan ibu. Sesampainya di rumah, di dalam kamar Nadia menunggu Om Zen. Hampir jam 12 malam suaminya belum juga masuk kamar. Pasti mereka menunggu ayah tidur dan melakukan hal terlarang lagi. Untuk sementara masalah itu, Nadia singkirkan. Ia sekarang hanya perlu Om Zen untuk mendapatkan uang. Hanya dia satu-satunya harapan Nadia yang bisa membantu membayar biaya rumah sakit ibu. Pintu kamar dibuka dari luar. Nadia segera menegakkan dirinya menyambut Om Zen. Belum tidur. Om Zen melirik sini ke arah Nadia yang berdiri di dekat kasur kecil. Om, aku boleh pinjam uang nggak? Ucap Nadia to the point, karena susah mencari kesempatan bertemu dengan pria ini di luar kamar. Kamu mau uang? Kata Zen. Nadia dengan cepat mengangguk. Kalau mau uang ya kerja. Mendengar kalimat itu seperti kecil harapannya bisa mendapatkan uang dari Om Zen. Nadia bisa saja meminjam uang pada Rani, tapi bagaimana cara membayarnya nanti? Tidak enak meminjam uang orang terlalu lama dan tidak bisa memastikan kapan bayarnya. Anggap aja jatah nafkahku, Om, kata Nadia, mencari peruntungan. Siapa tahu suaminya ini mau memberikan uang secara cuma-cuma. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi minta nafkah. Om Zen berdecih. Kewajiban suami itu memberikan nafkah lahir batin buat istrinya, jawab Nadia spontan. Jadi kamu mau aku berikan nafkah batin juga? Bukan begitu. Kasih aku pinjaman aja, nanti aku bayar kalau sudah punya. Akhirnya Nadia memohon. Nadia salah bicara. Kenapa juga malah mengungkit-ungkit masalah nafkah batin? Selain belum siap, Nadia juga tidak mau bekasan wanita ular itu. Buat apa? Tanyanya tak ramah. Biar rumah sakit ibu, jawab Nadia jujur dengan kepala tertunduk. Karena saat ini Om Zen berjalan mendekat ke arah Nadia. Otak Nadia langsung waspada. Apa dia memang suka menyakiti orang yang tidak bersalah sepertiku? Kalau iya, kenapa juga mau menikah denganku? Sakit apa? Om Zen menghentikan langkahnya dan duduk di tepi tempat tidur. Sudah setahun ibu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Biasanya bayar uang dari mana? Tanyanya menginterogasi, seakan tidak percaya dengan apa yang Nadia katakan. Uang jajan bulananku, tapi sekarang ayah sudah nggak ngasih karena aku sudah menikah. Jawab Nadia dengan sedikit mengarang, biar dia iba padanya. Aku kasih kamu uang, tapi jangan ganggu pacarku lagi. Kepalaku langsung mendongak, tidak setuju sebenarnya dengan syarat itu. Tapi apa boleh buat, ini demi ibu. Oke, kata Nadia setuju. Itu artinya Nadia harus pura-pura mengalah pada Tari. 20 cukup? Cukup, jawab Nadia cepat. Biasanya ia cuma dapat uang bulanan 10 juta dari ayahnya. Kalau dikasih 20 juta, dia bisa bayar untuk bulan depan juga. Setelah ini, Nadia harus berpikir cara menghasilkan uang tanpa ijazah. Keesokan harinya, ia pun berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan uang agar bisa mandiri tanpa bergantung pada suaminya itu. Dan membuktikan kebenaran dari perselingkuhan ibu tiri dan suami Nadia. Siang itu, Nadia sedang mengendarai dengan motor kesayangannya. Tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tak asing. Ia pun langsung menghentikan kendaraannya dan berlari menuju pria itu. Bang Farhan, teriak Nadia memanggil pria itu. Nadia, ucap Farhan. Mereka pun langsung berpelukan melepas rindu yang selama ini dipendam. Farhan adalah kakak dari Nadia yang telah lama pergi karena diusir sang ayah dari rumah. Farhan yang pertama kali mengetahui bahwa ayahnya berselingkuh dengan Tari. Karena ayahnya tak terima perselingkuhannya diketahui istrinya, maka ayahnya pun mengusir Farhan agar sang istri tak mengetahui perselingkuhannya. Tapi tak berapa lama sang ibu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayah Farhan dan Nadia sedang bermesraan di sebuah tempat karaoke, sehingga sang ibu menjadi gila. Abang kemana aja? Aku butuh abang sekarang, aku... Tanpa melanjutkan perkataannya, Nadia tak tahan lagi membendung tangisnya. Kamu kenapa nangis? Ada masalah apa? Tanya Farhan. Kemudian Nadia pun menceritakan semua keburukan ayahnya dan juga keburukan ibu tirinya itu. Ia pun memberitahu bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya. Sekarang Nadia lagi cari kerja. Nadia gak mau bergantung sama keluarga toksik itu, Bang.
Ya sudah, gimana kamu ikut abang aja, kita kerja sama mulai usaha bareng. Setelah diusir ayahnya, ternyata Farhan ahli dalam bidang fotografer. Ia pun mengembangkan karyanya dengan memotret alam dan diedit seestetik mungkin, dengan menjual karyanya melalui aplikasi, sehingga kini Farhan bisa hidup mandiri. Usaha apa bang yang aku bisa? Tanya Nadia. Gini aja, kamu jadi model, kamu juga cantik, bisa jadi model hijabers, nanti biar abang edit seestetik mungkin. Tapi aku gak bisa pose yang bagus bang. Tenang aja, nanti abang yang arahin. Gimana? Setuju? Setuju? Jawab Nadia dengan antusias. Oke, tapi kamu gak bisa kabur gitu aja dari rumah. Kamu harus cari cara bagaimana supaya sifat buruk Tahri itu terbongkar. Jadi kita bisa ketemuan di galeri abang yang gak jauh dari Cafe Merli, yang ada di sekitar alun-alun. Kita mulainya sesempatnya kamu aja ya. Oke bang. Oke kalau begitu, abang minta nomor WA kamu, biar kita bisa chattingan. Dan kalau ada apa-apa, kamu bisa kabarin abang, ucap Farhan sambil memegang handphonenya. Sesampainya di rumah, ia langsung berperilaku seperti biasanya. Suaminya sudah sampai di rumah, untung saja suaminya tidak marah ketika ia pulang istrinya tidak ada. Ya wajar saja, suaminya cari ibu tirinya, bukan si Nadia. Jangankan dicari, peduli saja tidak dengan Nadia. Om, besok aku mau keluar ya, kata Nadia pada suaminya itu. Mau kemana? Emangnya ada acara? Ya enggak sih, aku bosan aja di rumah. Aku pengen cari kegiatan di luar, jawab Nadia. Ya udah, terserah kamu aja, kata suaminya cuek. Benar, Nadia ingin cepat-cepat menyelesaikan urusan ini. Ia sudah tidak betah lagi hidup bersama pria tua yang hanya peduli dengan ibu tirinya itu. Apa artinya pernikahan ini kalau tidak didasari dengan rasa cinta? Pernikahan ini tercipta karena kepentingan terselubung antara ibu tirinya dan pria tua yang sekarang menjadi suaminya. Ya sudah, kalau besok om pulang aku nggak ada, jangan tanya aku kemana, karena sekarang aku udah izin, kata Nadia. Namun perkataannya tidak dijawab sama sekali oleh suaminya itu. Pagi hari setelah suami Nadia itu pergi berangkat kerja, dan rumah dalam keadaan kosong dan sepi karena ibu tiri dan ayahnya pun sedang pergi, Nadia pun berencana hari ini akan bertemu dengan kakaknya Farhan. Karena kemarin kakaknya itu menawarinya sebuah pekerjaan. Nadia ditawari menjadi model fotografer. Setelah sampai di sana, nanti aku akan langsung masuk ke dalam ruangan kakak. Ternyata Nadia sudah ditunggu oleh Farhan dan beberapa tim yang bekerja sama dengan kakaknya. Kenalkan, ini namanya Nadia, dia adalah adikku. Sekarang dia akan menjadi model kita untuk beberapa season foto estetik. Nadia, ini perkenalkan tim fotografer yang akan bantu kita dalam pengambilan foto, kata Farhan kepada Nadia. Jadi sekarang apa tugasku kak? Tanya Nadia setelah menyalami beberapa orang yang ada di sana. Oh ya, sekarang tugas kamu belajar bagaimana cara untuk berpose dalam beberapa adegan shot foto yang akan kita ambil nanti di alam. Nah, nanti mengenai itu kamu bisa belajar dari Mbak Ratih. Dia juga seorang fotografer seperti kakak. Dia akan mengajari kamu bagaimana cara berpose dengan baik, kata Kak Farhan sambil mengenalkan seorang wanita yang tadi Nadia salami setelah berkenalan. Selesainya, dia pun langsung diajari beberapa gaya berfoto oleh Mbak Ratih. Orang-orang di sana sangat menerima Nadia dengan baik. Di samping dia adalah adik dari Farhan yang notabene adalah bos di sana. Nadia juga seorang wanita yang sopan dan gampang bergaul. Jadi wajar saja apabila orang-orang di sana, rekan-rekan kerjanya dengan mudah menerima Nadia dalam beradaptasi. Di sela-sela istirahatnya, Nadia dan Farhan pun terlibat pembicaraan. Bagaimana kalau nanti waktu hari libur kita jungukin mama di rumah sakit? Bukannya kita udah lama banget ya nggak kesana. Apalagi setelah kejadian itu, kakak nggak pernah ketemu lagi sama mama kan? Tanya Nadia kepada kakaknya si Farhan. Ya memang, aku udah lama banget nggak ketemu mama. Apalagi setelah kejadian itu. Ingin rasanya aku membalas dendam kepada pria tua yang tidak tahu diri itu. Dia adalah sumber dari penderitaan kita selama ini. Terutama penderitaan mama, sampai-sampai mama gak kuat mentalnya, kata Farhan yang seakan-akan menyalahkan ayahnya itu. Sebenarnya harus bertanggung jawab atas semua ini adalah wanita si kurang ajar itu, si Tari itu. Dia adalah sumber dari inti permasalahan kita kak. Dia yang berhasil meracuni dan mencuci otak ayah, sehingga tega berbuat seperti itu. Jika bukan karena dia, mungkin keluarga kita masih utuh dan bahagia seperti dulu, kata Nadia dan menyalahkan ibu tirinya. Ingin rasanya aku balas semua yang sudah terjadi. Tapi bagaimana caranya? Satu-satunya momen yang tahu bagaimana suasana di dalam rumah adalah kamu Nadia. Kita bisa aja sih balas semuanya. Sudah membongkar keburukan si ibu tiri itu. Kalau saja kita mau bekerja sama, kata Farhan. Perkataannya itu membuat Nadia sedikit agak serius. Maksud kakak, kita bisa membalas semuanya. Gimana caranya kak? Tanya dia antusias. Masalah itu kita bicarakan nanti aja. Asal kamu mau.
Tentu saja aku mau, Kak. Aku sudah menjadi korban atas kekejaman wanita itu. Bahkan ibu sampai harus masuk rumah sakit jiwa. Jelas apapun akan aku lakukan untuk membalasnya, kata Nadia semangat. Ya sudah, kita akan bicarakan semua ini setelah kita menjenguk Mama di rumah sakit besok, kata Farhan memberi arahan. Malam pun tiba, saatnya Nadia masuk ke dalam rumah. Suaminya sedang makan malam bersama ibu tiri dan ayahnya. Mencoba saja dan tidak peduli dengan semuanya, ia masuk begitu saja melewati mereka. Dari mana saja kamu, Nadia? Apa kamu gak lihat jam berapa ini? Aku pergi keluar, Pak. Aku udah izin kok sama suamiku kalau aku mau keluar dan pulang malam, kata Nadia menjawab pertanyaan ayahnya. Sontak, sorot mata ayah dan ibu tirinya pun langsung menuju ke arah suami Nadia itu. Suami Nadia sedikit merasa tidak enak dan sedikit gugup. Benar, Pak, Nadia sudah izin kepadaku kalau dia mau keluar, tapi aku kira Nadia pulangnya sore sebelum aku pulang kerja. Aku sudah mencoba menelpon dan memberinya pesan, tapi tidak ada balasan ataupun panggilan yang diangkat, kata suaminya berdalih. Ia tidak mau disalahkan atas momen ini. Ia ingin terlihat menjadi seorang suami yang baik untuk Nadia di hadapan ayahnya. Nadia, kamu itu harus belajar. Kamu bukan lagi seorang gadis yang bisa keluyuran begitu saja. Sekarang kamu itu punya seorang suami yang harus kamu layani. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang wanita yang baik? Istri yang baik, kalau suamimu pulang saja, kamu tidak ada di rumah. Justru asik sendiri di luar sana, kata ayahnya. Dia menyalahkan Nadia atas kejadian ini. Nah, dia merasa kesal. Pria tua itu berhasil menggiring opini yang membuatnya seakan-akan Nadia lah yang salah. Padahal dia sudah minta izin kalau dia akan pulang malam pada suaminya. Dia menatap ke arah suaminya itu dengan tatapan tajam. Nadia seakan-akan tidak terima dengan kejadian ini. Nadia, kamu dengar gak sih apa yang Papa bilang? Harusnya kamu malu dengan kelakuanmu itu, kata ayah Nadia yang terus menyalahkan anaknya. Jadi sekarang Papa lebih percaya sama dia daripada anak sendiri. Terserah Papa, aku capek. Dijelasin kayak apapun gak akan ada yang percaya sama aku, kata Nadia meninggalkan ayahnya yang sedang berkumpul dengan suami dan ibu tirinya. Nadia merasa percuma menjelaskan apapun di hadapan orang tuanya itu. Farhan dan Nadia sepakat bertemu di galeri tempat kerja mereka. Hari ini mereka berencana untuk menjenguk ibu mereka di rumah sakit jiwa. Sesampainya di rumah sakit, karena dia langsung memeluk erat ibunya itu, terlihat ibunya masih mengigau dan bicara ngelantur kemana-mana. Mereka hanya bisa diam, meratapi apa yang telah terjadi kepada ibunya itu. Mah, ini Farhan, Mah, anak Mama, kata Farhan sambil memegang tangan ibunya yang sedang duduk bersama adiknya itu. Terlihat ibunya hanya meratapi dan memandang wajah Farhan. Dia seakan-akan tidak mengenali anaknya. Ibunya terus menggigau dan bicara sembarangan, melantur kemana-mana. Farhan dan Nadia hari itu terus menemani dan memberikan perhatian kepada ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Mereka berharap ibunya bisa lekas sembuh seperti dulu lagi. Nadia, kita harus cepat-cepat melakukan tindakan. Kakak sungguh tidak terima dengan apa yang dialami oleh Mama atas perbuatan Papa dan istri barunya itu. Kita harus membalas, kata Kak Farhan kepada Nadia. Tapi bagaimana caranya, Kak? Asal kakak tahu, kemarin aku saja habis berantem sama Papa gara-gara suamiku itu. Dia memberikan alasan bahwa aku adalah anak yang tidak baik di hadapan Papa. Wajar saja Papa begitu benci dan tidak percaya lagi padaku. Apapun yang aku katakan tentang kejahatan mereka akan dianggap sebagai omong kosong. Papa akan lebih percaya sama mereka dibanding aku anak kandungnya, kata Nadia. Kakak punya rencana untuk menjerumuskan mereka semua. Jika memang benar apa katamu ibu tiri dan suamimu itu selingkuh di belakang Papa, kita hanya tinggal menunggu momen dan mencari bukti untuk memperlihatkan itu semua di depan Papa. Tapi gimana caranya? Kita akan membuat skenario dan mencari bukti bahwa memang benar mereka selingkuh. Kakak sudah siapkan kamera kecil untuk kamu bawa pulang. Taruh kamera ini di kamar yang biasanya dipakai sama ibu tiri dan suamimu itu untuk selingkuh. Dengan bukti ini, kita akan membuat Papa percaya bahwa memang mereka melakukan ini semua, kata Kak Farhan memberi arahan kepada Nadia, sambil memberikan beberapa kamera kecil sebesar penghapus pensil. Baik Kak, aku akan menaruh kamera-kamera ini di tempat biasa mereka melakukan hubungan itu. Tapi ingat Nadia, jangan sampai ketahuan. Karena dengan bukti inilah kita bisa membongkar semua kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Tak lupa Farhan dan Nadia akan memberikan terapi kepada mamanya. Rutin setiap minggu 3 kali agar kesehatan mental mamanya lekas membaik. Sepulangnya di rumah, seperti biasa keluarga Nadia sedang melakukan makan malam. Seperti biasa pula Nadia dimarahi oleh ayahnya karena dia pulang malam lagi. Namun kali ini Nadia harus bersabar demi rencana yang sudah ia susun bersama Kak Farhan. Ia hanya diam, dikata-katain oleh ayah dan ibu tirinya itu. Kata-kata pedas dan tajam keluar dari mulut mereka. Ditambah senyum sinis dan puas dari suaminya. Nadia akan menikmati momen di mana Nadia dimarahi oleh ibu tirinya dan ayah kandungnya sendiri.
Pagi hari saat sarapan, suasana begitu hening. Mereka sedang fokus kepada sarapan mereka masing-masing. Keheningan itu berakhir ketika ayah memulai pembicaraan. Sayang, hari ini aku harus meeting keluar kota. Mungkin 2 atau 3 hari aku di sana. Loh kok, kenapa harus hari ini sih sayang? Emangnya gak bisa ditunda? Gak bisa sayang, ini meeting yang penting. Kantor akan buka cabang di luar kota, jadi aku harus ke sana, kata ayah Nadia. Nadia melirik ke arah ayahnya dan melihat sekitar. Dalam benaknya, ini adalah momen yang bagus. Pasti ibu tirinya dan suaminya akan lebih leluasa saat tidak ada ayah di rumah untuk melakukan hubungan perselingkuhan itu. Tapi emangnya gak bisa orang lain apa yang harus ke sana? Tanya ibu tirinya kepada ayahnya. Gak bisa lah sayang, urusan ini harus aku langsung yang turun. Semua persiapan harus disiapkan secara matang, gak bisa salah-salahan. Tapi kan sayang, kata ibu tirinya manja kepada ayahnya. Ia seakan-akan tidak rela ditinggal oleh ayahnya itu. Padahal dalam pikiran Nadia, ibu tirinya pasti bahagia saat ditinggal oleh ayahnya. Jelas saja dia akan lebih leluasa melakukan apapun di rumah ini dengan perselingkuhannya itu. Sudahlah sayang, kamu tenang aja. 3 hari itu gak lama kok. Soalnya, Nadia, kamu pasti akan jadi anak yang baik kan di sini. Kamu harus nurut sama ibumu ya, dan suamimu. Papa gak mau tahu. Papa tidak mau dengar saat kamu melakukan hal yang tidak-tidak saat papa berada di luar kota. Pesan ayah Nadia. Nadia hanya diam saja sambil mengangkat jempolnya. Ia mengisyaratkan bahwasannya ayahnya tidak perlu khawatir. Ia akan bertingkah baik saat ayahnya tidak ada di rumah. Setelah momen itu, terlihat lirikan ibu tirinya bersama suaminya saling beradu. Seakan-akan memberi tanda bahwa ini adalah momen yang bagus bagi mereka. Saat ayah dan suaminya pergi berangkat kerja, tak lama ibu tirinya pun pergi. Ibu tirinya bilang kalau dia akan bertemu teman-teman arisannya dan sekarang keadaan rumah pun sepi. Hanya tinggal beberapa pembantu yang sedang asik beres-beres di dapur. Dia segera menjalankan rencananya. Nadia menaruh kamera di tempat-tempat yang berpotensi suami dan ibunya melakukan hubungan terlarang. Seperti di depan TV, di dalam kamar, ataupun di halaman belakang dekat dengan kolam renang. Dan selama itu, Nadia tetap menjalankan profesinya sebagai model di tempat Kak Farhan. Tiap malam saat Nadia pulang dari pemotretan, rumahnya terlihat sepi. Suaminya pun tidak ada di kamar. Namun yang jelas, mobil ibu tiri dan mobil suaminya sudah berada di garasi. Yang itu artinya mereka sudah pulang. Terlihat kamar ibu tirinya sudah tertutup rapat. Itu menjelaskan bahwasannya suaminya berada di dalam bersama ibu tirinya. Nadia optimis bahwa dengan cara ini, dia dan Kak Farhan bisa membongkar semua kejahatan dan perselingkuhan antara suami dan ibu tirinya itu. 2 hari pun berlalu, sebentar lagi ayahnya pulang. Nadia mengambil kamera yang berada di dalam kamar ayah dan ibunya secara diam-diam. Namun Nadia tidak lekas mengambil kamera yang berada di halaman belakang dan depan TV. Nadia beranggapan bahwasanya siapa tahu ia akan menemukan bukti-bukti baru di tempat itu. Nadia pun menyimpan bukti itu di dalam kamar. 1 bulan berselang tiba-tiba momen tidak terduga pun terjadi. Sayang, aku mau kasih kejutan pada kamu, kata ibu tirinya kepada ayahnya saat makan malam. Apa sayang? Tumben banget kamu masih kejutan buat aku, gak kayak biasa-biasanya. Nadia penasaran. Sayang, aku tahu pasti kamu akan bahagia dengar kabar ini. Emangnya apa sih? Kamu jangan bikin aku penasaran. Nadia dan suaminya pasti juga ingin tahu, emangnya apa yang pengen kamu kasih? Aku sayang, aku hamil sayang. Mendengar berita ini, tidak hanya ayah Nadia saja yang terkejut. Nadia pun ikut syok mendengarnya. Mungkin berita ini menjadi kabar bahagia bagi mereka. Tapi tidak untuk Nadia. Jelas Nadia takut apabila anak yang dikandung itu adalah anak dari ayahnya. Nadia tidak mau mempunyai adik dari rahim ibu tirinya itu. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bagi batin Nadia. Beneran sayang kamu hamil? Aku sangat bahagia mendengarnya. Akhirnya kamu hamil juga. Bulan depan kita akan membuat keselamatan untuk pesta besar, untuk merayakan kehamilan kamu. Kita akan undang semua saudara-saudara kita dan teman-teman kantorku juga. Kita akan membagi berita bahagia ini kepada mereka, kata ayah Nadia. Muka masam pun terpancar dari wajah Nadia di sela-sela kebahagiaan keluarga itu. Nadia pun akhirnya membawa semua bukti kamera yang ada di rumahnya kepada Kak Farhan. Jadi ini udah semua. Sudah Kak, ini udah semua. Ini kamera yang aku pasang di kamar, ruang TV, dan halaman belakang dekat kolam renang. Tempat-tempat inilah yang biasa mereka gunakan buat bermesraan. Bagus, semoga kita dapat bukti-bukti yang cukup untuk membongkar semua kejahatan mereka di hadapan Papa. Benar saja, dengan teliti dan pelan-pelan akhirnya beberapa bukti hasil perselingkuhan antara suami Nadia dan ibu tirinya terekam jelas di video itu.
Akhirnya, setelah semua video itu diedit dan dijadikan satu sebagai bukti yang kuat untuk menjatuhkan mereka, Farhan dan Nadia pun merancang rencana untuk menjadikan momen yang tepat untuk membongkar video ini di depan umum. Acara selamatan pun dimulai. Semua tamu undangan dari kalangan elit teman-teman ayah Nadia pun berdatangan. Terlihat bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Mereka adalah klien sekaligus bos-bos besar. Acara begitu hikmat dan meriah. Pesta yang diadakan di halaman rumah Nadia yang jelas cukup luas itu sudah dikonsep sedemikian rupa, dihias begitu mewah. Tak lupa, semua tamu undangan yang datang memberikan hadiah dan ucapan selamat kepada ayah dan ibu tiri Nadia. Tak lupa di sana pun ada proyektor yang menayangkan momen-momen bahagia saat pernikahan ayah dan ibu tirinya yang menambah kesan romantis dalam acara itu. Di bawah, saat ayah Nadia memberikan kesan dan sambutan bentuk terima kasih kepada para tamu undangan. Tiba-tiba, sambutan itu terhenti saat ayah Nadia melihat Farhan, anaknya yang telah diusir tiba-tiba ada di dalam kerumunan para tamu undangan. Ayah Nadia pun segera menghentikan sambutannya dan segera mendekati anak itu. "Ngapain kamu kesini? Bukannya aku sudah bilang, aku tidak mau lihat wajahmu lagi," kata ayahnya kepada kakaknya Farhan. "Loh kenapa, Pak? Aku nggak boleh menyaksikan momen bahagia ini." "Untuk apa? Kamu bukan lagi bagian dari keluargaku. Aku sudah tidak menganggapmu lagi sebagai anak. Lebih baik sekarang kamu pergi dari tempat ini." "Dasar anak gak tahu malu. Sudah diusir dari rumah tetap aja kembali," kata ibu tiri Farhan. "Apa kamu mau datang minta uang kepada papamu ini?" Seakan-akan ikut menghina Farhan di depan umum, semua tamu undangan pun tertuju kepada mereka yang sedang bicara serius. Suasana sedikit tegang. Situasi ini membuat Nadia mendekati mereka. "Kenapa sih, Pak? Biarin aja Kak Farhan di sini. Ini juga rumah dia." "Diam kamu Nadia, gak usah ikut-ikutan." "Iya, ngapain sih kamu ikut-ikutan ngomong? Jelas-jelas ini adalah rumah papamu, jadi terserah dia mau ngapain." Ibu tirinya membela suaminya. "Apaan sih? Kamu gak usah tarik-tarik begini," protes Nadia yang merasa sakit tangannya ditarik secara paksa oleh suaminya. "Ingat ya, aku ini bukan istrimu. Aku tuh gak cinta sama kamu, jadi kamu gak usah perlakukan aku seenaknya dan semau kamu," kata Nadia tegas kepada suaminya. Nadia, kenapa kamu kurang ajar sama suamimu?" kata ibu tirinya seakan-akan tidak terima selingkuhannya diperlakukan kasar oleh Nadia. "Emang iya kok, aku gak cinta sama dia. Kamu juga siapa sih? Aku juga gak nganggap kamu sebagai ibuku. Jadi kamu itu gak usah sok-sokan berkuasa di sini. Kamu tuh gak pantas dan gak lebih baik dari seorang pelakor." Plak! Dengar suara tamparan. Ayah Nadia dengan tega menampar anaknya di depan umum. Nadia pun segera memegang pipinya yang terasa panas atas tamparan dari ayahnya sendiri. "Oh pantas, sekarang papa berani main kasar sama Nadia. Bahkan papa berani menampar aku di hadapan tamu undangan," kata Nadia yang seakan-akan tidak terima dengan gambaran wajahnya. "Kamu jangan kurang ajar Nadia, kamu berani menghina ibumu dengan sebutan pelakor. Emang papa gak tahu kejahatan mereka? Emang papa yakin anak yang dikandung oleh istri papa itu anak papa? Sampai-sampai papa tega nampar Nadia seperti ini dan membela mereka dibanding anak sendiri," kata Farhan sambil mendekap Nadia yang menangis kesakitan. "Jaga mulutmu Farhan, ya jelaslah itu anak papa. Dia akan menjadi anak yang baik, tidak seperti kamu dan Nadia yang berani melawan papa. Jadi kalau sekarang kamu sudah selesai dengan urusan kamu, mending sekarang kamu pergi dari sini," kata ayah dengan tegas. "Baik, aku akan pergi, Pak. Aku juga udah gak betah di sini kok. Tapi sebelum aku pergi, Papa harus lihat video ini," kata Farhan sambil memperlihatkan sebuah flash disk. Semua tamu undangan pun begitu penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga ini. Tak hanya tamu undangan, ibu tiri dan suaminya penasaran apa sebenarnya rencana mereka dan bukti apa yang akan mereka perlihatkan kepada semua orang di sana. Farhan pun memberikan flash disk itu kepada operator proyektor untuk memperlihatkan isi video di sana. "Kamu gak usah macam-macam Farhan. Awas aja kalau ini gak penting. Papa gak segan-segan nendang kamu ke penjara karena kamu sudah membuat keributan di rumah Papa." "Terserah. Aku udah gak peduli kok, Pak. Tapi jangan nyesel setelah Papa lihat hal ini," kata Farhan. Video pun diputar. Semua orang terkejut bukan main. Di awal video memperlihatkan ibu tiri Nadia sedang bermesraan di depan TV bersama suaminya. Tak hanya itu, mereka berpelukan, berciuman layaknya suami istri. Terlihat adegan-adegan mesra itu tidak hanya terjadi di ruangan saja. Bahkan sampai di kolam renang. Mereka terlihat berenang bersama-sama dalam keadaan yang terbuka. Jelas ini semua adegan yang tidak pantas dilakukan menantu dan mertua. Hingga video berakhir sangat menjelaskan semuanya yang terjadi. Tampak di dalam kamar suaminya dan ibu tirinya melakukan hubungan intim suami istri. Pemandangan ini begitu mengiris hati ayah Nadia. Hingga di suatu akhir video terdengar percakapan di antara mereka. "Sayang, aku hamil. Gimana ini? Kapan kita akan keluar dari rumah ini dan membangun rumah tangga bersama? Aku udah gak betah main drama dan hidup dengan laki-laki tua itu," kata ibu tirinya. "Beneran kamu hamil? Aku sangat bahagia. Aku gak sabar menunggu kelahiran anak kita. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk kita hidup bersama.
Kita tunggu anak itu sampai lahir, hingga kamu bisa memaksa suamimu itu untuk menyerahkan semua hartanya atas nama anak kita ini. Setelah semua hartanya kita berhasil kuasai, kamu tendang saja suamimu itu dan anaknya si Nadia. Dengan begitu, kita bisa hidup enak dan bergelimang harta, kata suaminya. Bukti itu sudah jelas membongkar semua kejahatan yang telah dilakukan oleh ibu tiri dan istrinya itu. Dan parahnya, video ini disaksikan oleh semua tamu undangan. Sungguh sayang, itu bukan aku hamil anak kamu. Kamu harus dengerin aku bisa jelasin, kata ibu tiri membela dirinya saat sudah terbukti bersalah. Apa yang harus dijelaskan lagi? Kamu masih mengelak dengan video yang jelas-jelas sudah kamu tonton dengan mata kepalamu sendiri. Kurang ajar, dasar wanita tidak tahu diuntung, kata ayahnya. Mas, maafkan aku, kata ibu tirinya sambil menangis berlutut di kaki ayah Nadia. Najis rasanya melihat wajahmu lagi. Sekarang kamu dan pria itu pergi dari rumahku. Tak sudi rasanya rumahku diinjak oleh kalian berdua. Satpam, teriak ayah Nadia memanggil keamanan. Usir mereka dari rumahku. Jangan biarkan mereka membawa barang apapun dari rumah ini, kata ayahnya. Dia mengusir istri dan menantunya. Keadaan begitu kalut. Semua tamu undangan begitu syok dan bingung. Acara yang begitu sakral berubah menjadi dramatis setelah semua kejahatan ibu tiri dan suaminya terbongkar. Malu yang luar biasa dirasakan oleh ayah Nadia. Semua tamu undangan yang notabene orang-orang penting. Semuanya asik membicarakan tentang keluarga ayah Nadia. Setelah 1 bulan kejadian itu, keadaan begitu berubah. Ayah Nadia kini mengalami krisis pada perusahaannya. Ini akibat kejadian tempo lalu. Semua investor dan rekan bisnisnya sudah tidak lagi percaya kepada ayahnya. Bisnisnya hampir bangkrut karena sepi peminat. Ayah Nadia hampir dibuat gila akibat stres, menanggung rasa malu, ditipu oleh istri barunya, dan bahkan bisnisnya pun hampir hancur. Nasib ibu tirinya pun tak kalah ironis. Ia tengah hamil, selingkuhannya tidak mau bertanggung jawab dengan alasan tidak mau mempunyai beban seorang anak. Kini hidupnya dicampakkan oleh selingkuhannya, terlantar menjadi gembel di jalan. Nadia dan Farhan pun mulai hidup yang baru. Bisnis fotografer mereka kian melesat dan sukses. Banyak keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan mereka. Hingga dari foto-foto itu, banyak perusahaan-perusahaan yang tertarik bekerja sama, membuat iklan dari jasa foto-foto di galeri Farhan. Kesehatan mental ibunya pun kian membaik. Lambat laun ia mulai mengenali anak-anaknya dan dapat berkomunikasi. Mungkin dengan berjalannya waktu, kesehatan ibu Nadia akan pulih kembali seperti dulu.